Amerika Serikat menempatkan kapal induk keduanya USS Carl Vinson di lepas pantai Yaman. Kehadiran kapal tersebut untuk memperkuat kapal induk pertama USS Harry S. Truman dalam melawan kelompok Houthi. Dikutip dari Arab News pada Kamis 17 April, USS Carl Vinson telah tiba di dekat muara Teluk Aden. Perairan tersebut berada cukup dekat dengan bagian barat Yaman, di mana kelompok Houthi berkuasa. USS Carl Vinson didampingi oleh satu kapal penjelajah USS Princeton, serta dua kapal perusak USS Strategic dan USS William Lawrence. Rekaman video yang dirilis Komando Pusat Amerika memperlihatkan saat pasukan Angkatan Laut mempersiapkan puluhan amunisi di atas kapal. Senjata tersebut kemudian dipasang pada jet tempur F-35 dan FA-18 untuk selanjutnya dijatuhkan ke Yaman. CENTCOM mengatakan kapal induk bertenaga nuklir tersebut beroperasi 24 jam non-stop untuk menyerang Houthi. Laporan terbaru, jet tempur Amerika melakukan pengeboman di ibu kota Sanaa pada Rabu malam. Belum ada informasi detail soal korban jiwa maupun kerusakan. Namun Kementerian Kesehatan Houthi mencatat sedikitnya 338 orang tewas sejak serangan diluncurkan pada pertengahan Maret lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan terima kasih kepada kelompok Hamas Palestina. Hal itu disampaikan saat Putin bertemu dengan sandera asal Rusia Alexander Trufanov di Kremlin pada Rabu 16 April kemarin. Dikutip dari Anadolu Agency, Putin menilai dirinya perlu berterima kasih kepada Hamas karena telah membebaskan Trufanov dari Gaza. Menurutnya, pembebasan tersebut adalah bagian dari tindakan kemanusiaan. Putin lantas memuji hubungan jangka panjang Rusia dengan rakyat Palestina yang membuat Trufanov akhirnya dibebaskan. Diketahui kelompok Hamas membebaskan Trufanov pada Sabtu 15 Februari atas permintaan Rusia. Hal ini terjadi setelah Moskow menjalani komunikasi intens dengan pejabat Hamas. Duta Besar Rusia untuk Qatar, Dmitry Dogatkin menyebut pembebasan Trufanov sebagai tanda hormat Hamas kepada Moskow yang sudah mendukung penyelesaian konflik Timur Tengah yang adil. Selain Trufanov, dua sandera lainnya juga dibebaskan, yakni Sergei Dekelchen dan Yair Hart. Kelompok Hamas kembali mengeluarkan ancaman kepada Israel. Dalam unggahan di Telegram pada Selasa 15 April, Hamas meminta Israel bersiap untuk menerima sandera dalam kondisi tak bernyawa. Unggahan tersebut disertai video saat Hamas menyerahkan peti berwarna hitam kepada Palang Merah Internasional beberapa waktu lalu. Di dalamnya terdapat jenazah sandera Israel yang tewas akibat serangan militernya sendiri. Hamas berulang kali memperingatkan bahwa eskalasi di Gaza dapat membahayakan nyawa sandera. Sementara Israel bersikeras dengan ambisinya yakni memulangkan sandera sambil melenyapkan Hamas. Pada Selasa 15 April, Hamas menolak proposal gencatan senjata Israel karena permintaan untuk meletakkan senjata tidak disetujui. Hal ini membuat negosiasi antara kedua pihak mengalami jalan buntu. Menurut perkiraan Israel, saat ini masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya diyakini masih dalam kondisi hidup. Korea Utara menuduh Israel secara terang-terangan berusaha merebut wilayah Palestina. Komentar ini merespon serangan terbaru Israel di Gaza setelah gencatan senjata dilanggar. Media pemerintah Korea Utara KCNA pada Kamis 17 April menerbitkan artikel yang menyebut Israel sebagai pencuri. Bahkan ambisi untuk menguasai Palestina kini tak lagi dilakukan secara diam-diam, namun secara terang-terangan. Saat ini lebih dari 50% wilayah Palestina dikuasai oleh Israel. Korea Utara juga menuduh Amerika Serikat secara efektif memerintahkan pendudukan penuh Israel atas Gaza. Hal ini mengacu pada pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Gaza akan diserahkan kepada Amerika setelah perang berakhir. Pyongyang menilai Amerika merupakan dalang
di balik hancurnya perdamaian dan keamanan global. Sementara itu, Israel masih terus meluncurkan serangan terhadap daerah sipil. Laporan terbaru sebanyak 35 orang tewas di Gaza sejak Rabu 16 April dini hari.